warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian belajar di rumah anak-anak? Coba hari ini sebelum kita belajar bersama-sama, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Selesai. Hari ini kalian akan belajar kembali lagi bertemu dengan Bu Fida. Coba sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, coba kalian amati gambar tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Coba sekarang kita amati bersama-sama ya gambarnya. Yang pertama, itu ketika manusia baru lahir, maka pada waktu itu pada masa bayi. Yang kedua, setelah beberapa bulan, sekitar 5 bulan, dia mulai bisa merangkak. Dan lanjut terus ketika dia sudah berusia 1 tahun, bisa mulai berjalan. Perubahan yang dialami Udin tersebut sejak bayi sampai saat ini disebut, coba menurut kalian disebut apa ya? Nah, hebat. Coba kita lihat. Nah, disebut dengan pertumbuhan. Jadi perubahan Udin mulai dari bayi dia bisa tumbuh besar, tubuhnya menjadi lebih berat lagi. Dia juga bisa menjadi lebih panjang lagi tumbuhnya, disebut dengan pertumbuhan. Sekarang coba kalian amati gambar berikut. Nah, di situ yang pertama, ketika Udin masih bayi, dia belum bisa minum di gelas. Dia hanya bisa minum menggunakan botol susunya. Tapi ketika dia sudah mulai masuk TK atau sudah mulai besar, Udin sudah bisa makan sendiri. Dia bisa makan sendiri, dia bisa minum dari gelas. Nah, coba kita baca bersama ya. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini berdasarkan gambar tersebut disebut dengan apa? Nah, hebat, disebut dengan perkembangan. Jadi kalau ada pertambahan kemampuan dari makhluk hidup, dari manusia, hewan, atau tumbuhan, disebut dengan perkembangan. Nah, sekarang kita akan bergerak bersama-sama. Ya, coba ayo kita lakukan. Sekarang coba kalian lakukan gerakan lemah sesuai gambar tersebut. Coba kalian bisa ambil kapas, habis itu kalian pegang kapas di atas tangan kalian. Nah, seperti itu, hebat. Nah, ini contoh dari gerakan lemah, yaitu gerakan yang dilakukan secara perlahan. Nah, yang kedua, coba selanjutnya kalian lakukan gerakan kuat. Gerakan kuat ini salah satu contohnya seperti gambar tersebut, yaitu orang yang sedang mendorong meja. Nah, kalau gerakan kuat berarti harus dilakukan dengan sekuat tenaga, maka disebut dengan gerakan kuat. Nah, coba dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan yang kalian lakukan tersebut? Yang pertama tadi gerakan tangan memegang kapas. Yang kedua gerakan tangan mendorong meja. Apakah kalian merasakan perbedaan dalam melakukan gerakan satu dan gerakan kedua tersebut? Nah, tentu ya kan? Sekarang coba kita akan belajar menari bersama-sama. Nah, coba sekarang kalian bisa berdiri semua. Ya, kita berdiri ya. Gerakan yang pertama, coba kita angkat tangan kanan. Nah, kita angkat tangan kanan, lalu kita
juga angkat tangan kiri, tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. Setelah itu kita tarik dengan kuat kedua tangan ke depan dan ke belakang. Oke, kita tarik ke belakang dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang coba. Nah, gerakan yang kita lakukan tadi menurut kalian termasuk gerakan kuat atau gerakan lemah ya? Nah, hebat. Gerakan yang kita lakukan tadi termasuk gerakan kuat karena kita melakukannya dengan sekuat tenaga. Coba kita lanjut gerakan yang kedua. Coba sekarang turunkan kedua tangan secara perlahan. Angkat kedua tangan kalian ke atas. Setelah itu turunkan secara bersamaan ke bawah. Kita hitung bersama ya. Dengan jari-jari tangannya melambai seperti air hujan yang turun. Oke, 1, 2, 3, dengan perlahan ya. 4. Nah, kalau menurut kalian, apakah gerakan tersebut termasuk gerakan kuat atau lemah? Nah, hebat. Gerakan itu termasuk gerakan lemah karena dilakukan secara perlahan. Yang ketiga, coba sekarang kalian rentangkan kedua tangan kalian seperti kapal terbang. Nah, kalian rentangkan kedua tangan, habis itu tarik dengan kuat membentuk huruf U. Ya, kita ulangi bersama. 1, 2. Lagi, kita ulangi bersama. 1, 2. Nah, kalau menurut kalian gerakan itu tadi gerakan apa ya? Gerakan kuat atau gerakan lemah? Nah, hebat. Seperti itu tadi termasuk gerakan kuat karena kita lakukan dengan kuat. Nah, sip, hebat. Kita lihat selanjutnya. Gerakan keempat. Coba sekarang kalian rentangkan kedua tangan kalian seperti ini. Nah, kalian rentangkan kedua tangan kalian. Setelah itu kalian putar jari-jari tangan kalian. Nah, seperti ini. Kalian putar secara perlahan. Coba ikuti dan sesuai hitungan Fida ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sip, hebat. Coba menurut kalian gerakan tersebut termasuk gerakan kuat apa gerakan lemah ya? Nah, gerakan lemah. Hebat. Kenapa gerakan lemah? Karena gerakan tangan tersebut dilakukan secara perlahan. Coba selanjutnya kalian amati gerakan yang kelima. Nah, sekarang kalian angkat kedua tangan kalian ke depan, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Nah, setelah itu kalian balikkan kedua telapak tangan ke arah yang berbeda. Nah, dibalikkan dengan kuat. Ya, dengan kuat. Oke, diulangi lagi. 1, 2, 3, 4. Lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, gerakan tersebut termasuk gerakan kuat atau lemah? Nah, hebat. Itu salah satu contoh gerakan kuat karena kita melakukannya dengan kuat. Selanjutnya kita coba lagi. Gerakan selanjutnya, gerakan keenam. Nah, gerakan keenam ini adalah gerakan bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat dilakukan dengan cara bervariasi dari gerakan yang lemah sampai
Misalnya, coba sekarang bertepuk tangan 2 jari. Coba kita tepuk tangan 2 jari. Nah, kalau 2 jari berarti ini dengan gerakan lemah. Sekarang coba bertepuk tangan dengan 4 jari kalian. Dengan 4 jari. 2 jari di tangan kanan, 2 jari di tangan kiri. Nah, sekarang dengan 6 jari. 3 jari di tangan kanan, 3 jari di tangan kiri. Nah, selanjutnya kalau bertepuk tangan dengan 4 jari, 8 jari ya, 4 jari tangan kanan, 4 jari tangan kiri. Nah, selanjutnya yang merupakan gerakan tepuk tangan dengan kuat, tepuk tangan dengan 10 jari, yaitu 5 jari tangan kanan dan 5 jari tangan kiri. Nah, seperti itu. Jadi, gerakan tepuk tangan dapat dilakukan dengan gerakan kuat atau gerakan lemah. Nah, bisa disimpulkan tadi untuk gerakan dengan lemah dilakukan secara perlahan. Sedangkan gerakan kuat dilakukan dengan cara yang kuat. Sip, hebat. Oke, sekarang coba kita berlatih bersama-sama ya. Coba kalian perhatikan gerakan-gerakan yang sudah kalian pelajari tadi. Dari gerakan pertama sampai gerakan ke-6. Nah, gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat dan lemah dari tangan? Coba sekarang ketika nanti gerakan kuat kita kasih checklist merah ya. Untuk gerakan lemah kita kasih checklist biru. Nah, sekarang gerakan kuat. Coba kita cari mana ya yang termasuk gerakan kuat. Menurut kalian nomor berapa ya? Ya, hebat, nomor 1. Nomor 1 termasuk gerakan kuat karena tadi dilakukan dengan kuat. Sip, ada lagi yang termasuk gerakan kuat? Coba kita buktikan, betul enggak? Nah, hebat, sip, betul. Yaitu nomor 3. Gerakan tangan ke samping dan diputar membentuk huruf U. Ada lagi yang termasuk gerakan kuat? Oke, coba kita buktikan jawaban kalian. Nah, hebat, betul berarti. Yaitu gerakan ke-5. Gerakan memutar tangan dengan kuat. Masih ada lagi enggak yang termasuk gerakan kuat? Oh, ada. Yang mana? Nah, coba kita buktikan. Betul enggak jawaban kalian? Nah, benar. Gerakan tepuk tangan juga termasuk gerakan kuat. Tepuk tangan yang seperti apa tadi yang termasuk gerakan kuat? Nah, hebat. Tepuk tangan yang menggunakan 10 jari. Nah, selanjutnya coba sekarang. Setelah itu kalian cari gerakan-gerakan tersebut yang termasuk gerakan lemah yang mana saja ya. Coba nomor berapa? Oke, kita buktikan. Betul apa belum tepat ya? Nah, ternyata betul. Hebat sekali. Nomor 2. Kenapa ya nomor 2 tadi kok disebut gerakan lemah? Nah, hebat karena dilakukan secara perlahan. Ada lagi yang termasuk gerakan lemah? Oh, masih ada. Nomor berapa ya? Coba kita buktikan jawaban kalian. Nah, sip, nomor 4. Kenapa gerakan tangan yang pergelangan jari tangannya berputar tadi termasuk gerakan lemah? Nah, hebat karena dilakukan secara perlahan. Sekarang masih adakah yang termasuk gerakan lemah dari gambar-gambar tersebut? Masih ada? Nomor berapa ya? Coba kita buktikan. Betul nggak jawaban kalian? Nah, sip, hebat. Ternyata
gerakan tepuk tangan juga bisa tergolong gerakan lemah. Kenapa kok bisa termasuk gerakan lemah? Nah, karena dilakukan secara perlahan, yaitu tepuk tangan dengan berapa jari tadi? Bisa dengan 1 jari, dengan 2 jari, 1 jari tangan kanan, 1 jari tangan kiri, bisa dengan 4 jari, yaitu 2 jari tangan kanan dan 2 jari tangan kiri. Nah, hebat, sip. Jadi kalian sudah paham kan tentang gerakan kuat dan gerakan lemah? Selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Coba kalian perhatikan bilangan-bilangan tersebut ya. Di situ ada 2 bilangan. Yang pertama kita baca bersama ya, 1234 ditambah 2345. Ketika ada soal seperti ini, maka kita bisa mengerjakan dengan cara bersusun pendek. Langkah pertama, kita tulis kembali bilangan yang pertama, yaitu bilangan 1234. Setelah itu, kita tulis bilangan yang kedua. Kita taruh di bawah bilangan yang pertama. Tapi, ingat ya, untuk menulis bilangan yang kedua, letaknya harus lurus sesuai dengan tempat bilangannya. Kalian kemarin masih ingat kan tentang tempat bilangan? Nah, jadi menulisnya harus lurus untuk bilangan yang kedua, seperti di gambar tersebut. Kita tulis bilangan yang kedua, 2345. Setelah itu baru kita kasih garis dan kita kasih tanda jumlah. Oke, setelah seperti ini, baru langkah selanjutnya kita hitung angka-angka pada bilangan tersebut ya. Nah, yang harus kalian ingat, setiap menjumlahkan atau mengurangi bilangan, maka kita mulai dari angka yang memiliki nilai paling kecil. Masih ingat angka yang memiliki nilai paling kecil itu tempatnya di mana? Nah, hebat, tempatnya di satuan. Jadi, kita menjumlahkannya mulai dari angka-angka yang terletak di tempat satuan. Nah, angka-angka yang tempatnya di satuan berarti ditunjukkan oleh warna apa ya? Warna hijau. Nah, berarti kita jumlahkan dulu angka 4 ditambah 5. Berapa ya 4 tambah 5? Hebat, 4 tambah 5 sama dengan 9. Setelah itu lanjut kita jumlahkan angka-angka yang terletak di tempat puluhan. Ada angka berapa saja yang di tempat puluhan? Nah, pinter, ada angka 3 dan 4. Jadi kita jumlahkan 3 ditambah 4 sama dengan berapa ya? Oke, pinter, 7. Selanjutnya kita jumlahkan angka yang terdapat di tempat ratusan, yaitu angka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Terakhir, kita jumlahkan juga angka yang terletak di tempat ribuan, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, penulisannya seperti ini. Jadi, diulangi lagi ya sama Bu Fida. Untuk menjumlahkan suatu bilangan dengan cara bersusun pendek, maka kalian bisa memulai
memulai dengan menjumlahkan angka-angka yang di tempat satuan atau mengerjakannya dari belakang ya. Jadi dari angka yang terletak di tempat satuan dulu. 4 ditambah 5. Kita taruh lurus di bawahnya 9. Setelah itu baru yang terletak di tempat puluhan. 3 ditambah 4. Hasilnya berapa? 7. Kita taruh lurus di bawahnya 7. Setelah itu 2 ditambah 3. Hasilnya 5. Lurus di tempat ratusan, kita tulis 5. Terakhir ribuan, 1 ditambah 2. Hasilnya kita taruh lurus di tempat ribuan, yaitu 3. Nah, kalian sudah bisa kan menjumlahkan angka-angka tersebut? Sekarang yuk kita berlatih bersama-sama ya. Siapkan kertas, pensil, dan penghapus kalian. Nah, coba nak, sekarang latihan yang pertama. Coba kalian tulis bilangan-bilangan tersebut. 1693 ditambah 5204. Nah, coba langsung kalian hitung. Berapa ya hasil dari penjumlahan bilangan tersebut? Oke, coba dikasih Bu Fida waktu. Bisa kalian hitung ya. Oke, sudah bisa? Coba sekarang kita lihat jawaban kalian. Sudah benar atau masih ada yang menghitungnya kurang teliti ya? Ingat, kalau menghitung harus dengan teliti biar nanti yang kita kerjakan hasilnya bisa sesuai dengan jawaban yang benar. Sip. Kita koreksi bersama. Coba kalian lihat jawaban kalian dicocokkan dengan jawaban Bu Fida ya. Nah, hasilnya adalah 6.897. Bagaimana jawaban kalian? Sudah benar? Oke, sip, hebat. Kalau sudah benar, pinter. Kalau masih ada yang belum tepat, maka kalian menghitungnya harus lebih teliti lagi ya. Sekarang kita akan berlatih selanjutnya. Nah, soal kedua bisa kalian tulis, yaitu bilangan 4025 ditambah 1102. Kalian hitung ya berapa hasil dari penjumlahan bilangan-bilangan tersebut. Oke, sudah selesai. Coba sekarang kita koreksi bersama jawaban kalian ya. Nah, hasilnya adalah 5.127. Bagaimana dengan jawaban kalian? Sudah benar? Oh, sip, hebat, sudah tepat. Untuk anak-anak yang mungkin menghitungnya masih kurang tepat, maka kalian bisa mencoba lagi ya untuk menghitungnya dengan teliti. Kita lanjut lagi nak, masih ada satu soal lagi. Nah, soal yang ketiga, kalian tulis 7.143 ditambah 1.602. Nah, kalian hitung berapa ya hasil dari penjumlahan angka-angka tersebut? Coba sekarang kita lihat bersama ya hasilnya. Nah, hasilnya adalah 8.745. Gimana dengan hasil jawaban kalian? Sudah benar atau masih ada salah satu angka yang belum tepat? Nah, dihitung kembali ya kalau misalnya masih ada angka yang salah.
Nah, untuk kalian yang jawabannya benar dan hebat, nanti kalian bisa minta dikasih bintang sama bunda atau saudara di rumah. Untuk setiap nilai yang benar, kalian dapat 1 bintang ya. Jadi kalau tadi ada 3 soal benar semua, kalian akan dapat 3 bintang. Sip, hebat. Coba tetap semangat ya, kita belajar selanjutnya. Coba kita baca bersama. Hasil penjumlahan dari angka 4 dan 7 pada bilangan 4372 adalah. Nah, ketika ada soal seperti ini, maka cara yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kita cari dulu nilai dari setiap angka pada bilangan tersebut. Setelah itu, baru kita jumlahkan nilai-nilai dari angka tadi. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya, Nak. Coba kita lihat soalnya, perhatikan baik-baik soalnya. Hasil penjumlahan dari angka 4 dan 7 pada bilangan 4372 adalah. Cara pertama, kalian amati bilangan yang dimaksud oleh soal, yaitu bilangan 4372. Langkah kedua, baru kita cari nilai angka 4 dan 7 dari bilangan tersebut. Kita cari satu-satu ya nilai dari angka pada bilangan tersebut. Coba sekarang yang pertama, berapa nilai angka 4? Masih ingat kalian? Karena 4 itu letaknya di ribuan, maka angka 4 memiliki nilai. Sip, hebat, 4000. Yang kedua, kita cari nilai dari angka 7. Berapa ya nilai dari angka 7? Nah, angka 7 letaknya di ribuan, maka nilainya 70. Setelah kedua nilainya ketemu, baru kita jumlahkan. 4000 ditambah 70, berarti 4070. Nah, seperti itu ya, Nak. Kalian bisa tetap berlatih dan belajar di rumah terus ya. Tetap semangat. Kalau kalian rajin, ada pepatah yang bilang rajin pangkal pandai. Kalau malas, pangkal bodoh. Jadi kalau kalian ingin menjadi anak yang pandai, maka kalian harus rajin berlatih dan berdoa agar Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan kemudahan kepada kita semua ya. Oke, demikian yang dapat Bu Fida sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah sampaikan oleh Bu Fida tadi dapat kalian terima dengan baik. Amin, amin ya robbal alamin. Bu Fida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.